Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Santoso dan rekan-rekan peserta kuliah Sistem Instrumentasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai spektrofotometer. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pendahuluan, lalu jenis-jenis spektrofotometer, sumber error dari pengukuran menggunakan spektrofotometer, lalu kalibrasi dari spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur transmisi optik atau karakterisasi refleksi dari sampel pada rentang panjang gelombang tertentu, di mana pada kesempatan ini rentangnya adalah UV phase. Dan teknik ini atau spektrofotometer ini banyak digunakan untuk tujuan analisis di semua cabang ilmu kimia dan merupakan dasar fisik dari pengukuran warna, sehingga sangat menarik bagi konsumen industri. Selanjutnya yaitu single beam spektrofotometer, yaitu jenis spektrofotometer pertama. Berikut adalah gambar yang menunjukkan skema fotometer untuk jenis single beam. Jadi cahaya polikromatik yang berasal dari sumber ini akan difokuskan pada celah masuk dari monokromator yang terdiri dari entrance slit, dispersion device, dan exit slit. Lalu cahaya ini pada monokromator ini akan secara selektif mentransmisikan pita cahaya yang sempit. Lalu cahaya ini kemudian akan melewati area sampel dan ditangkap oleh detektor. Absorbansi sampel itu akan ditentukan dengan mengukur intensitas cahaya yang mencapai detektor tanpa sampel atau ketika kosong dan membandingkannya dengan intensitas cahaya yang mencapai detektor ketika melewati suatu sampel. Nah, desain ini cocok untuk mengukur absorbans pada satu titik dalam spektrum, namun kurang cocok untuk mengukur senyawa berbeda pada panjang gelombang yang berbeda untuk memperoleh spektrum dari sampel. Jika tetap ingin melakukan ini, yaitu memperoleh spektrum dari suatu sampel, maka bagian monokromatornya yang ini harus diputar. Tapi tentunya atau dirotasikan seperti itu. Tapi tentunya dengan hal ini akan menghasilkan masalah mengenai irreproducibility karena akan terjadi pergeseran dari posisi monokromatornya. Contoh dari single beam spektrofotometer ini ada Spektronik 20 dan Spektronik 21. Pada Spektronik 20 ini sistemnya dapat beroperasi pada rentang 350 hingga 650 nanometer. Nah, pada sistem ini cahaya dipancarkan dari lampu tungsten yang kemudian itu dikumpulkan oleh lensa dan kemudian diparalelkan oleh lensa collimating ini. Nah, cahaya putih kemudian itu jatuh pada kisi difraksi yang akan mendispersikan cahaya. Nah, bagian ini itu merupakan bagian dari monokromator. Cahaya yang terdispersi tersebut melalui light control ini lalu terus ke bagian occluder dan akan diteruskan ke exit slit. Nah, ketika kuvert itu dimasukkan ke tempat sampel, maka occluder ini akan bergeser. Jadi occluder ini berfungsi sebagai semacam gerbang yang mengizinkan cahaya sampai ke sampel atau tidak. Nah, lebar dari sebaran atau dispersi cahaya dari kisi difraksi itu digunakan untuk menentukan spectral bandwidth sebesar 20 nanometer.
Jadi misalnya jika pada alat itu diset pada 600 nanometer, maka cahaya dengan bentang 590 hingga 610 nanometer yang akan diteruskan ke sampel dan phototube. Lalu ini adalah single beam spektrofotometer yang lebih advance dengan rentang panjang gelombangnya itu 200 hingga 1000 nanometer. Berikut adalah gambaran sistemnya, di mana sistem ini memiliki dua lampu. Jadi lampu yang cocok itu dipilih dengan memposisikan dengan tepat si mirror ini. Jadi lensa kemudian akan cahaya dari salah satu lampu yang dipilih itu kemudian akan diteruskan ke lensa ini. Lalu dari lensa ini akan difokuskan cahayanya ke chopper. Cahaya kemudian dipotong dan difokuskan dengan lensa kondenser ini. Nah, lalu cahaya akan diteruskan ke filter. Setelah melewati filter akan diteruskan ke entrance slit ini. Nah, setelah itu cahaya akan jatuh pada collimating mirror ini yang menyatukan cahaya ke kisi difraksi. Cahaya kemudian didispersikan dari kisi dan ditangkap oleh cermin ini, yaitu focusing mirror yang memfokuskan cahaya ke exit slit dan cahaya yang keluar itu diteruskan ke sampel dan ditangkap oleh sensor yang biasanya itu berupa fotodioda. Berikut adalah rangkaian umum untuk single beam spektrofotometer. Gambar ini menunjukkan diagram rangkaian untuk penguatan dan pengukuran arus dari phototube dari sistem sebelumnya. Anoda dari phototube itu akan diberikan tegangan sebesar 90 volt dari power supply dan katodanya terhubung ke resistansi tinggi lalu ke ground. Lalu op-amp ini itu memiliki input dengan impedansi tinggi, drift rendah, dan noise rendah. Inverting inputnya itu terhubung ke power supply variabel itu sebesar 15 volt, dan kontrol ini disediakan di bagian front panel untuk set zero. Itu awalnya ketika cahaya diblokir agar tidak jatuh pada tube. Nah, output dari amplifier ini akan memberikan pembacaan linier pada skala transmitansi. Jika nilai absorbansinya akan ditampilkan, maka output dari tahap transmitansi akan diberikan ke konverter logaritmik, yang outputnya sama dengan minus log transmitansinya. Jenis berikutnya adalah double beam spektrofotometer. Pada spektrofotometer single beam yang sebelumnya itu kondisi kosong dan saat ada sampel itu diukur secara berurutan dengan selang waktu beberapa detik untuk pengukuran panjang gelombang tunggal dan akan memakan waktu hingga beberapa menit untuk pengukuran full spektrum. Nah, drift lampu dapat menghasilkan error yang cukup signifikan pada interval waktu yang lama antara dua pengukuran tersebut. Nah, makanya dengan spektrofotometer double beam ini hal tersebut akan dikompensasi. Jadi dengan spektrofotometer double beam ini akan mengkompensasi perubahan intensitas lampu antara pengukuran pada saat kosong dan pada saat ada sampel. Dalam konfigurasi ini, sebuah chopper itu ditempatkan di jalur optik di dekat sumber cahaya. Nah, chopper nanti akan mengalihkan jalan cahaya antara jalur referensi dan jalur sampel ke detektor. Nah, chopper ini dapat berotasi pada
kecepatan tertentu sedemikian rupa sehingga pengukuran alternatif kondisi kosong dan saat ada sampel itu terjadi beberapa kali tiap detik. Sehingga itu nanti akan dapat mengkoreksi efek drift daripada perubahan intensitas cahaya lampu seperti yang terjadi pada single beam tadi. Kebanyakan spektrofotometer modern itu jenisnya double beam, dan karena alat ini dikonfigurasi agar dapat mengukur intensitas sampel dan referensi secara otomatis dan simultan atau hampir secara bersamaan. Berikut adalah rangkaian dasar dari double beam spektrofotometer. Proses pengukurannya pada dasarnya itu terdiri dari membandingkan photocurrent dari dua photocell atau phototubes, di mana input rangkaiannya adalah berupa pengikut arus atau current followers. Dan sinyal outputnya nanti akan dibandingkan dengan differential amplifier untuk kemudian diberikan ke penguat logaritmik. Jika diperlukan untuk mengukur absorbansi, maka sinyal output dari rangkaian current followers itu diberikan ke logarithmic amplifier dan sinyalnya kemudian disubtraksi pada amplifier di depannya. Nanti akan diketahui output amplifiernya. Selanjutnya adalah spektrofotometer berbasiskan mikroprosesor. Komputer telah lama digunakan dalam spektrofotometri, terutama dalam pengolahan data untuk data online maupun offline. Nah, sejak munculnya mikroprosesor, aplikasinya tidak terbatas pada pengolahan data dari instrumen analisis saja. Berikut peran mikroprosesor pada spektrofotometer, yaitu ada kontrol, fungsi sinyal processing, dan fungsi komunikasi. Pada fungsi kontrol itu dapat berupa seperti scanning panjang gelombang, pemilihan sumber cahaya secara otomatis, dan lain-lain. Lalu untuk fungsi sinyal processing itu dapat berupa baseline correction, sinyal smoothing, perhitungan absorbansi, dan lain-lain. Lalu pada fungsi komunikasi itu bisa berupa keyboard entry, presentasi data, serta menampilkan warning, dan lain-lain. Berikut adalah contoh microprocessor based spectrophotometer. Ini adalah UV-Vis spectrophotometer model 520 dari M/S Beckman Coulter Instrument. Gambar berikut menunjukkan diagram blok spektrofotometer yang dikendalikan oleh microprosesor. Diagram ini menunjukkan bagian setelah detektor, setelah operator mendefinisikan parameter seperti panjang gelombang, mode output, dan faktor komputasi relevan yang lainnya, maka sistem akan secara otomatis memastikan kombinasi yang benar dan optimal dari semua variabel sistem. Misalnya, pilihan pada pemilihan sumber cahaya dan detektor itu ditentukan secara otomatis, atau filter digunakan pada titik yang sesuai, lalu ke sampel dan referensi dikelola dengan benar di area sampel. Keluaran dalam bentuk yang diinginkan, misalnya transmisi, absorbansi, konsentrasi, dan lain-lain, itu disajikan bersama dengan identifikasi sampel, itu bisa ditampilkan pada display. Untuk pemindaian panjang gelombang, maka motor stepper digunakan yang memastikan proses scanning yang nantinya tentu lebih akurat dan cepat dengan bantuan microprosesor. Pemilihan sampel secara otomatis juga dilakukan dengan sistem penggerak motor yang di bawah kendali atau yang terkontrol oleh mikroprosesor. Berikutnya adalah jenis high performance spektrophotometer. Contoh dari high performance spektrophotometer adalah spektrofotometer model 8450A dari HP.
Spektrofotometer ini didasarkan pada konsep yang berbeda, di mana urutan komponen optiknya dibalik dibandingkan dengan desain pendekatan yang lebih tradisional. Prinsipnya ditunjukkan oleh gambar berikut. Pada sistem ini, sumbernya sekarang fokus pada sampel, bukan monokromator. Setelah melewati sampel, cahaya yang tersisa akan memasuki spektograf. Bukan monokromator seperti yang sebelumnya. Hal ini memungkinkan akses ke semua informasi panjang gelombang secara bersamaan atau simultan, dibanding dengan secara serial seperti dengan sistem monokromatik. Dengan demikian, kita dapat memperoleh informasi yang sama pada semua elemen resolusi secara bersamaan. Dengan ini diperoleh kecepatan pemrosesan yang luar biasa. Juga karena tidak ada bagian yang bergerak atau berpindah dalam sistem, maka ketidakpastian yang disebabkan oleh reproducibility panjang gelombang karena hubungan mekanis itu dapat dihindari. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pada dasarnya spektrofotometer model 8405 ini dari HP ini memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian sumber, bagian sampel, dan bagian spektograf. Bagian sumber itu berisi 2 sumber cahaya yang digabungkan dan difokuskan pada slit sumber. Dan elemen pertama itu adalah lampu halogen tungsten 20 watt dan filamennya dicitrakan melalui filter spectral flattening ke bukaan lampu deuterium yang tembus pandang. Source slit atau celah sumber itu berukuran 0,12 mm kali 0,6 mm. Selanjutnya, bagian sampel itu berisi 2 cermin datar yang terhubung pada satu batang atau shaft yang sama, yang akan menggerakkan atau mengatur cahaya ke posisi sampel yang berbeda. Shaft ini berada di bawah kendali komputer dan servo. Cahaya yang menyimpang dari elipsoid fokus pada sel sampel dan jatuh ke field lens ini, yang terletak diatur sedemikian hingga sedekat mungkin secara mekanis dengan posisi sampel. Lensa bidang ini atau field lens ini mencitrakan elipsoid bagian sampel pertama ke elipsoid bagian kedua nantinya, untuk mengurangi persyaratan aperture pada elipsoid kedua dan untuk meningkatkan fluks yang melalui sistem. Selanjutnya itu ada 3 cermin datar. Cermin tersebut membentuk sudut kubus atau cube corner mirrors ini. Cube corner ini mengembalikan sinar yang masuk kembali sepanjang arah masuknya. Cermin tersebut itu tadi kan membentuk sudut kubus yang diagonalnya itu memotong shaft ini, yang nantinya akan berada di tengah-tengah antara 2 pusat cermin yang ada. Nah, setelah refleksi dari cermin datar yang di bawah ini, cahaya difokuskan ke celah 0,05 mm kali 0,5 mm ke bagian elipsoid kedua. Bayangan dari celah sumber 0,12 mm kali 0,6 mm terbentuk di atas celah spektograf. Bagian spektograf itu berisi 2 kisi difraksi holograf yang menerima sinar yang melewati kisi. Kisinya terbentuk dari substrat yang sama dengan garis kisi dimiringkan sebesar 3,5 derajat terhadap arah vertikal. Gambar berikut menunjukkan diagram blok dari keseluruhan sistem kontrol dari spektrometer contoh sebelumnya dan juga beserta komunikasinya. Untuk model 8450A yang menggunakan microprosesor 16 bit HP MC5805, program kontrol interaktifnya menggunakan ROM 57,344 byte yang memungkinkan kontrol alat yang sangat berorientasi pada pengguna.
Selain ROM control memori, prosesor menggunakan RAM 32 KB yang dapat di-upgrade hingga 64 KB. Prosesornya itu membuat sistem dapat memilih proses yang akan dilakukan serta pemrosesan dan perhitungan data yang diperlukan. Pengoperasian spektrofotometer dan rangkaian pengukuran dikontrol oleh keyboard. Seperti halnya peralatan yang berbasiskan microprosesor, display hasil dan dari informasi itu ditampilkan pada LCD. Komunikasi sistem itu dapat dibangun menggunakan IEEE 488 atau konektor RS232. Selanjutnya adalah jenis spektrofotometer dual wavelength spektrofotometer. Dual wavelength photometer dapat merekam perubahan absorbansi pada sampel yang akan dibuat pada dua panjang gelombang yang berbeda secara bergantian dan hampir bersamaan. Fungsi ini dilakukan melalui kontrol dan motor reversibel yang secara otomatis menyesuaikan kontrol panjang gelombang monokromator secara bergantian antara dua panjang gelombang yang dipilih. Setelah siklus pengukuran pertama pada panjang gelombang pertama, arah dari motor itu di reverse atau diputar balik berlawanan dan monokromator disesuaikan dengan panjang gelombang kedua. Hasil dua pengukuran tersebut, hasil berupa absorbansi, tersimpan pada grafik hampir bersamaan. Ada 3 mode operasi untuk dual wavelength spektrofotometer. Yang pertama adalah mode panjang gelombang, di mana pada susunan ini dua panjang gelombang cahaya melewati satu sampel secara bergantian. Perbedaan antara transmitasi atau absorbansi pada dua panjang gelombang diukur sebagai fungsi waktu. Mode ini digunakan terutama untuk memantau kinetika reaksi dalam sampel. Pada metode kedua, dua panjang gelombang cahaya melewati satu sampel secara bergantian. Pada kasus ini, satu panjang gelombang di-scan pada beberapa rentang kecil, sedangkan panjang gelombang lainnya ditahan tetap pada titik referensi. Mode ketiga adalah mode split beam. Pada kasus ini, satu panjang gelombang dilewatkan secara bergantian melalui dua sampel yang terpisah. Panjang gelombang di-scan di seluruh area dan perbedaan transmitasi atau absorbansi antara spektrum dari dua sampel merupakan output yang dicari. Gambar berikut adalah ilustrasi sistem optik untuk dual wavelength spektrofotometer. Cahaya dari sumber difokuskan pada celah masuk duokromator dengan sistem kondensasi kuarsa L1 dan L2. Lalu lensa 3 itu menyebabkan berkas mask di belakang L2 yang diproyeksikan pada kisi-kisi G1 dan G2. Shutter blade yang bisa berputar terpasang pada motor yang memungkinkan pembukaan dan penutupan bergantian dari dua jendela dalam sekuens 60 Hz. Dan dua sinar monokromatik itu meninggalkan celah keluar S2, memiliki hubungan frekuensi dan fase tetap dengan tegangan penggerak motor. Gambar ini menunjukkan skema sistem elektronik dual wavelength spektrofotometer yang terdiri dari dua rangkaian dasar, yaitu measurement circuit dan reference circuit. Measurement circuit ini memberikan sinyal ke recorder yang berupa perbedaan intensitas measure beam dengan reference beam dalam satuan optical density. Nah, lalu reference circuit ini digunakan untuk menstandarkan instrumen secara internal secara elektronik pada frekuensi main supply. Hal ini dilakukan dengan teknik kontrol umpan balik dynode, di mana dalam metode ini sinyal dari fotomultiplier itu diambil sampelnya secara elektronik selama waktu sel referensi atau panjang gelombang referensi terlihat. Kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi.
Nah, maka akan diperoleh error sinyal yang kemudian diumpan balik untuk menaikkan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke photomultiplier. Hingga nanti sinyalnya akan jadi sama tanpa ada error seperti sebelumnya. Berikutnya adalah scanning spectrophotometer. Scanning spectrophotometer adalah perangkat dispersif yang biasanya menggunakan kisi difraksi untuk men-scan wilayah spektral. Scanning spectrophotometer dapat digunakan untuk aplikasi analisis multikomponen di seluruh rentang UV, visual, dan NIR. Perkembangan pentingnya adalah antarmuka panjang gelombang fiber optik dengan scanning spectrophotometer konvensional seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Optical waveguide biasanya berupa fiber optik tunggal. Keuntungan menggunakan fiber optik adalah penghapusan sistem penanganan sampel. Dalam desain fiber optik, itu cahaya polikromatik dari sumber cahaya melewati lensa dan filter lalu ke kabel fiber optik. Cahaya ditransfer ke sepanjang kabel ke probe sampel. Cahaya yang dimodifikasi kemudian dikumpulkan oleh fiber optik yang kedua dan ditransfer ke monokromator. Kemudian didifraksikan menjadi panjang gelombang individu dan diukur oleh detektor. Berikutnya adalah sumber kesalahan pengukuran pada penggunaan spektrofotometer. Sumber error dalam pengukuran menggunakan spektrofotometer dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu error terkait dengan instrumen atau peralatan dan error yang tidak terkait dengan instrumen. Sumber utama kesalahan terkait instrumen adalah stray light dan electronic noise. Stray light itu merupakan komponen energi radiasi di luar spectral bandwidth yang tidak kita inginkan. Stray light itu menyebabkan kesalahan pengukuran yang cukup serius, di mana efek utamanya adalah mengurangi ketinggian puncak yang diamati, di mana absorbansinya tinggi atau di mana sensitivitas instrumen rendah. Kesalahan yang ditimbulkan oleh stray light umumnya relatif besar. Sumber utama stray light itu pada spektrofotometer biasanya adalah dari elemen pendispersi dalam monokromator, baik berupa prisma atau kisi difraksi. Hamburan cahaya dan pantulan yang tidak diinginkan dari elemen optik lainnya juga dapat menambah stray light secara signifikan. Stray light juga bisa muncul di luar monokromator seperti dari kebocoran cahaya dari luar yang masuk ke instrumen, sehingga stray light jatuh ke sampel atau ke detektor. Namun pada instrumen yang dirancang dan dibangun dengan baik, sumber stray light dari luar itu dapat diabaikan. Lalu yang kedua yaitu electronic noise. Electronic noise di detektor dan elemen noise yang terkait dengan fluktuasi random sinar foton yang mencapai detektor juga merupakan sumber masalah dalam spektrofotometer. Noise ini biasanya terlihat pada output amplifier, terutama saat energi pancaran rendah. Masalah noise itu dapat dikurangi dengan integrasi terhadap waktu atau dengan pemrosesan sinyal digital menggunakan microprosesor. Untuk error yang tidak terkait peralatan, sumber kesalahan bisa berasal dari sifat alami dari bahan yang akan diuji atau dianalisis. Untuk menghindari ini, maka dapat dilakukan pengukuran berulang kali pada panjang gelombang yang berbeda. Faktor lain itu bisa disebabkan oleh refleksi antarmuka antara udara, sel, dan bahan uji, serta hamburan dari partikel tersuspensi. Berikutnya adalah kalibrasi spektrofotometer. Kalibrasi panjang gelombang spektrofotometer dapat dilakukan menggunakan filter holmium oxide sebagai standar panjang gelombang. Holmium oxide glass itu memiliki sejumlah pita serapan tajam pada spektrum yang panjang gelombang cahaya tampak dan ultraviolet. Selain itu, kalibrasi panjang gelombang juga dapat dilakukan pada area cahaya tampak dengan memplot
penyerapan kaca dinium yang sebelumnya telah dikalibrasi pada National Metrology Institute dari masing-masing negara. Kesimpulan dari paparan hari ini adalah modern spectrophotometer itu umumnya didesain dengan konfigurasi seperti single beam, split beam, double beam, single detektor, double beam, dan dual detektor. Sumber kesalahan dalam pengukuran spektrofotometer yaitu terkait instrumen dan non-instrumen. Standar yang digunakan untuk kalibrasi spektrofotometer adalah holmium oxide filter. Penggunaan spektrofotometer mencakup berbagai bidang keilmuan seperti fisika, ilmu material, kimia, biokimia, teknik kimia, dan biologi molekuler. Dan spektrofotometer dapat digunakan di banyak industri termasuk semikonduktor, laser, manufaktur optik, percetakan, dan pemeriksaan forensik, serta di laboratorium untuk studi zat kimia. Spektrofotometri juga sering digunakan dalam pengukuran aktivitas enzim untuk penentuan konsentrasi protein, serta penentuan konstanta kinetik enzimatik dan pengukuran reaksi pengikatan ligan. Spektrofotometer dapat menentukan tergantung pada kontrol atau kalibrasi apa zat yang hadir dalam target dan persisnya berapa banyak melalui perhitungan panjang gelombang yang diamati. Berikut adalah 2 contoh soal beserta jawabannya. Sekian paparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.